Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semua. Ini mohon maaf, suaranya memantul ya, kenapa ya? Saudara, kita akan melanjutkan bacaan kita hari ini. Diambil dari Yosua pasal yang ke-13. Kita lihat kitab Yosua pasal yang ke-13. Kita lihat ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Saudara, Yosua meninggal umur 110 tahun. Saya suka mengamati tokoh-tokoh di dalam Alkitab pada akhir kehidupan mereka. Dan pada akhir kehidupan Yosua, Tuhan itu sempat berbicara kepada Yosua. Yosua, kamu sekarang telah menjadi tua dan lanjut umur. Tetapi masih banyak dari negeri ini yang belum kamu duduki. Bagi saya ketika mendengar kalimat ini, saya merasakan sepertinya ada sebuah evaluasi dari Tuhan bahwa Yosua itu seakan-akan tidak memenuhi target yang seharusnya dia capai. Karena pada fakta yang terjadi, Yosua umurnya tambah tua. Tuhan bilang, kamu ini tambah tua dan lanjut umur. Tapi masih banyak dari negeri ini yang belum kamu selesaikan. Dan Yosua meninggal umur 110 tahun. Jadi saya perkirakan Yosua pasal 13 mungkin umurnya sekitar 100 tahun. Kenapa? Karena setelah Yosua pasal 13, ketika Yosua membagi-bagikan tanah Kanaan yang sudah direbut, maka itu memakan waktu untuk membagikan tanah Kanaan itu sendiri yang sudah direbut itu 7 tahun. Jadi saya perkirakan sekitar itulah. Nah, berbeda sekali ketika Musa mati, saudara. Kita tahu bahwa ketika Musa mati, itu Musa memang gagal masuk tanah perjanjian. Tetapi saya mengamati bahwa cara komentar Tuhan pada kitab Ulangan, pasal 34, yaitu ketika Musa mati, kita lihat sebentar ya. Di Ulangan pasal 34, ayat yang keempat, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6 menuliskan dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bet Peor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, umur Musa ketika mati adalah 120 tahun. Yosua 110 tahun. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Musa itu ketika mati, kekuatannya itu masih belum hilang. Jadi walaupun umur 120, dia itu belum, istilahnya belum rapuh, belum loyo, masih kuat, dan matanya bahkan belum kabur. Dan Alkitab menuliskan bahwa satu-satunya orang yang dikuburkan sendiri oleh tangan Tuhan itu adalah Musa. Saya menemukan bahwa Musa ini satu-satunya orang yang dikuburkan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri.
Ayat 6 menunjukkan dikuburkannya, berarti Tuhan yang menguburkan. Kalau saudara mengamati di sini bahwa ketika Musa mati kondisinya tua, tetapi tidak mengesankan bahwa seakan-akan Musa itu sudah loyo, sudah tidak perkasa, sudah tidak kuat. Tetapi kalau kita melihat Yosua ketika umur 100 tahun, Tuhan itu bilang bahwa kamu tuh sudah tua tapi masih banyak yang belum tercover, masih banyak tanah yang belum kamu duduki, seakan-akan memang targetnya miss. Nah, saya mengamati di sini bahwa di akhir kehidupan Yosua, dalam tanda kutip, dia tidak berhasil menduduki semua tanah yang seharusnya dia duduki. Nah, padahal saya pernah ngomong sama saudara pada zamannya Yosua, hampir semua pertempuran itu dia menangkan, 90% lebih dia memenangkan pertempuran, berbeda dengan zaman Musa, banyak kekalahan. Tetapi pada akhirnya, walaupun banyak pertempuran dia menangkan, pada akhirnya ternyata banyak tanah yang tidak berhasil dia duduki, yang seharusnya sebelum dia mati dia taklukkan semuanya. Nah, saya mencari tahu kenapa penyebab faktor yang membuat Yosua belum berhasil menduduki dari semua tanah Kanaan. Jadi ketika Yosua mati, saudara, itu masih banyak tanah yang belum dia duduki. Kita melihat salah satu penyebabnya ada tertulis di dalam Yosua pasal 18 ayat 3. Ini salah satu penyebab yang saya temukan. Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi jelas sekali ada satu alasan kuat kenapa Yosua gagal untuk menyelesaikan 100% pendudukan tanah Kanaan, karena orang Israel ini malas. Orang Israel ini sudah ada di comfort zone. Karena mereka itu kuat, banyak bangsa yang gentar sama mereka, sehingga mereka tuh malas perang, capek, sehingga mereka ada di comfort zone. Saya membayangkan, saudara, kalau kita itu jalan sama orang yang seperti ini juga repot. Bayangkan kalau seorang leader maunya, kalau ilustrasi saya itu gini, maunya itu pakai kecepatan mobil, seperti mobil itu pakai gigi 5. Jadi maunya itu kecepatan mobil gigi 5, tapi domba-domba atau pasukan yang bersama dengan dia itu cuman maunya gigi 2. Gigi 1, setelah itu gigi 2. Saudara, saya mengasakan di dalam menjalankan sebuah visi, di dalam menjalankan sebuah pelayanan, ketika pasukan yang kita punya nggak sejalan dengan kita maunya lari, tapi pasukannya itu jalan kaki santai, atau bahkan sambil duduk-duduk, wah itu setengah mati. Itu setengah mati, beban mental, nyampe-nyampein juga, kita udah maunya lari, tetapi pasukan yang dibawa kecepatannya beda. Nah, saudara, ini rupanya yang dialami oleh Yosua. Tetapi saya juga mencurigai. Nah, kalau kita boleh mengimajinasikan dengan bebas, saya itu mencurigai bahwa ada satu faktor lagi yang tanpa disadari membuat orang Israel itu juga mau tidak mau lelah. Nah, kenapa mereka itu malas untuk berperang lagi? Beberapa tafsiran mengatakan bahwa mereka merasa lelah dengan terus perang. Karena begitu banyak daerah di Kanaan yang harus mereka taklukkan, dan mereka itu lelah untuk berperang.
Tetapi saya berpikir, kenapa mereka capek berperang? Nah, ada salah satu faktor yang tidak bisa diremehkan, walaupun kelihatannya sepele, yang membuat mereka lelah karena mereka seringkali memerangi peperangan yang tidak perlu. Saya ulangin. Faktor yang utama yang saya temukan kenapa orang Yosua pada zaman Yosua tidak menaklukkan semua tanah Kanaan karena orang Israel malas. Tetapi saya mencurigai bahwa salah satu faktor kenapa orang Israel malas karena mereka capek perang. Beberapa tafsiran menuliskan bahwa mereka lelah dengan banyaknya peperangan. Kenapa mereka lelah dengan banyaknya peperangan? Apakah karena tanah Kanaan begitu banyak? Saya percaya begini, karena Tuhan bicara kepada Yosua, tidak ada satu bangsa pun yang akan bertahan menghadapi engkau. Jadi saya percaya walaupun banyak tanah yang mereka taklukkan, tetapi ada kekuatan supranatural Tuhan yang akan memampukan mereka untuk itu. Tetapi salah satu hal yang saya curigai menjadi penyebab kenapa mereka lelah, karena mereka memerangi peperangan yang tidak perlu. Salah satu contoh yang paling jelas, melanjutkan apa yang saya bagikan kepada saudara beberapa waktu yang lalu. Yuk kita lihat, ini loh salah satu penyebab mereka menghadapi peperangan yang tidak perlu. Salah satunya ini, Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Kita lihat Yosua 10 ayat yang ke-6. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Saudara, gara-gara perjanjian yang mereka buat dengan orang Gibeon, yang saya pernah bagikan kemarin dalam kisah beban palsu, gara-gara perjanjian ini, maka memberikan tugas tambahan kepada orang Israel. Tugas tambahan apa? Yaitu memerangin juga musuh-musuhnya Gibeon. Padahal sebetulnya Gibeon ini seperti yang saya bilang adalah musuh yang seharusnya mereka binasakan, tetapi gara-gara perjanjian itu mereka dapat ketambahan tugas. Mereka sendiri sudah punya tugas untuk menaklukkan daerah-daerah di Kanaan, sekarang ketambahan tugas harus memerangi musuh-musuhnya Gibeon. Nah, Anda bayangkan, mereka punya tambahan tanggung jawab yang sebetulnya tidak merupakan planning dari awalnya. Jadi semua musuhnya orang-orang Gibeon, mereka dalam tanda kutip mesti siap direpotin. Setiap kali Gibeon diserang, karena kalau saudara baca Gibeon ini juga kota besar, pasti musuhnya juga banyak yang ngincer. Setiap kali ada musuhnya Gibeon datang menyerang, maka orang Israel harus bantu. Jadi ini ngerepotin. Mereka menghadapi peperangan yang menurut saya tidak perlu mereka hadapin. Ini tidak masuk di daftar perencanaan Tuhan sebetulnya, tidak masuk di dalam daftar perencanaannya orang Israel. Nah, itu penyebab pertamanya, kenapa saya pikir mereka itu capek, karena mereka menghadapi peperangan yang tidak perlu. Salah satu buktinya ya ini. Bukti yang lain, kita lihat Yosua pasal 10 ayat yang ke-9. Perhatikan, Yosua pasal 10 ayat 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Perhatikan, bergerak maju dari Gilgal. Kemudian kita melompat ke ayat yang ke-16. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Saudara, beberapa tafsiran menuliskan bahwa peperangan orang Israel melawan musuh-musuh dari kota Gibeon merupakan peperangan yang terpanjang di dalam sejarah. Saudara, kalau membaca ceritanya, kesannya satu hari aja peperangannya. Tapi
Saya curiga bahwa peperangan ini tidak mungkin sehari, oke? Karena masih ada cerita 5 raja bersatu, terus mereka sempat melarikan diri, terus kemudian Yosua mengejar, dan Yosua mencari 5 raja yang melarikan diri, dan sebagainya. Saya percaya peperangan ini bukan terjadi 1 hari saja. Berapa lama saya nggak tahu, saya belum menemukan sumber-sumber, informasi mengenai ini. Tetapi beberapa tafsiran menuliskan bahwa peperangan mereka ini merupakan peperangan terpanjang dalam sejarah. Anda bayangkan berkali-kali Yosua itu harus dihadapkan dengan musuhnya orang-orang Gibeon. Dan kali ini salah satunya adalah 5 raja orang Amori. 1 raja aja bisa kewalahan, apalagi 5. Itu aja salah satu contoh yang jelas. Terus Alkitab menuliskan semalam-malaman mereka tuh harus mengejar. Semalam-malaman mereka harus mengejar ke daerah Gibeon. Nah, Anda bisa membayangkan bahwa perjalanannya panjang, tenaga yang dikeluarkan habis-habisan, kemudian sampai Yosua itu minta di ayat yang ke-12 sama Tuhan supaya matahari dihentikan. Kenapa minta matahari dihentikan? Nah, saudara, karena kalau malam, beberapa menuliskan bahwa kalau sampai malam, maka mereka akan mengalami banyak kesulitan. Misalnya ketika raja itu bersembunyi, mereka akan kesulitan untuk mencarinya. Alasan yang lain kenapa Yosua minta matahari itu dihentikan karena gini, kalau sampai matahari terbenam, aturan di dalam peperangan orang Israel biasanya ya, kalau matahari terbenam, perang harus dihentikan. Perang itu harus berhenti. Jadi saya menduga perang itu berkali-kali berhenti karena matahari terbenam. Jadi kalau udah malam, mereka mandek dulu perang. Nanti kalau udah pagi, perang lagi. Terus kemudian kalau malam lagi, kalau sudah menjelang matahari terbenam, mereka berhenti lagi. Akhirnya apa? Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Karena nggak selesai-selesai, makanya itu Yosua itu minta supaya matahari itu dihentikan. Supaya apa? Jangan sampai terbenam, supaya tetap terang. Kenapa? Karena Yosua itu merasa, bahasanya orang Jawa itu gini, aduh, aku nih nang mari nang wis gitulah. Pengen nang selesai, segera selesai daripada muter-muter ndak beres-beres peperangan ini. Itu sebabnya saya sangat berkeyakinan bahwa memang seperti kata beberapa tafsiran, peperangan ini merupakan peperangan yang terpanjang. Ini loh, saudara, yang saya pengen tunjukkan bahwa kenapa orang Israel itu males perang. Mungkin salah satu alasannya karena mereka udah capek. Kenapa mereka udah capek? Salah satu penyebabnya karena yang saya duga adalah karena mereka harus sudah dihabiskan waktunya, energinya, tenaganya, semuanya untuk banyak peperangan yang sebetulnya mereka tidak perlu lakukan. Dalam kehidupan kita, berapa banyak saudara dan saya tanpa disadari kita itu menghabiskan banyak tenaga, banyak waktu, banyak emosi untuk peperangan yang sebetulnya tidak perlu. Sehingga peperangan yang seharusnya kita hadapin jadi teralihkan, jadi terdistract. Kenapa? Karena kita ngurusin peperangan yang tidak perlu. Saya akan kasih contoh, saya teringat seseorang di Alkitab yang namanya Nehemia. Ini orang mengerti peperangan mana yang perlu dia hadapin dan peperangan mana yang perlu dia hindarin. Kita akan buka ya, dari kitab Yosua kita melompat ke kitab Nehemia, pasal yang ke-6. Kita lihat Nehemia pasal yang ke-6. Nah, saudara, kalau Anda baca kitab Nehemia pasal 6, ini latar belakangnya adalah Nehemia itu
akan membangun kembali tembok Yerusalem. Kita lihat Nehemia pasal 6. Perhatikan saudara ya. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di Lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Saya lanjut ayat yang ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah. Ini saya suka sekali jawaban Nehemia. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Saya berharap jawaban ini akan menjadi komitmen kita hari ini. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Kalau Anda baca selanjutnya, apa yang sebetulnya dilakukan oleh Sanbalat, Geshem, dan pasukannya adalah untuk mengalihkan Nehemia supaya dia itu berhenti membangun tembok Yerusalem. Mereka berusaha mencari cara diajak ketemuan lah, diajak ngobrol lah, dengan tujuan supaya mendistract fokus dan perhatian Nehemia, supaya pembangunan tembok itu bisa diulur-ulur, bahkan sampai akhirnya ditunda. Nah, mereka mengirimkan surat, mengundang, alasannya sih mengundang untuk datang. Sebetulnya tujuannya juga untuk pada akhirnya untuk membunuh. Tetapi berkali-kali Nehemia selalu menjawab, aku sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar. Untuk apa aku menghentikannya? Untuk datang kepadamu. Sampai akhirnya ketika mereka itu tidak bisa mancing Nehemia untuk datang, kalau Anda baca kalimat-kalimat selanjutnya, Anda akan temukan bahwa makin lama mereka makin pakai cara keras sampai akhirnya mengancam. Sampai akhirnya mengancam. Tahukah saudara, bahkan mereka pakai cara-cara kotor, melalui suap, dan sebagainya. Yuk kita lihat yuk. Bagus banget cerita ini, perhatikan. Ayat yang ke-9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Ini salah satu cara yang dipakai oleh musuh-musuh Nehemia. Mereka memakai intimidasi, ditakut-takutin. Mereka pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Nah, mereka pakai cara menakut-nakuti, mengintimidasi. Perhatikan, Nehemia ini luar biasa. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Aku justru berusaha sekuat tenaga. Perhatikan, justru berusaha sekuat tenaga. Wow. Yuk kita lihat. Ayat yang ke-16. Mereka sudah berusaha dihalangi puluhan kali. Ayat yang ke-16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudara, Nehemia bolak-balik dipancing untuk datang. Tujuannya apa? Diajak ngomong katanya. Sebetulnya tujuannya supaya berhenti membangun tembok. Tetapi Yeremia itu tidak mau. Mereka nulis surat dan mereka bilang begini, ayo kita ketemuan di Lembah Ono. Nah, kebetulan namanya lucu. Ayo ketemuan di Lembah Ono. Lalu mereka menerima jawaban dari Nehemia itu bilang begini, aku tidak bisa menghentikan pekerjaan besar. Aku lagi sibuk bikin pekerjaan besar. Ngapain? Aku ngurusin kamu di Lembah Ono. Ora ono opo-opo.
Amin, saudara. Itu mereka kalau bilang, "Ora ono opo-opo." Saudara, banyak dari kita, peperangan yang seharusnya kita kerjakan, terdistract. Gara-gara kita ngurusin peperangan yang lain. Peperangan yang lain seperti apa? Intimidasi. Seringkali berapa banyak waktu yang kita habiskan berjam-jam menangisi intimidasi. Berapa banyak waktu yang kita habiskan dan berapa banyak emosi yang kita curahkan, berapa banyak tenaga yang kita alihkan karena kita ngurusin perasaan. Berapa banyak tenaga yang kita habiskan karena kita mengurusin omongan orang. Berapa banyak waktu yang kita tuangkan untuk ngurusin yang nggak perlu. Saudara sadar enggak bahwa seringkali, hitunglah, Anda hitung, berapa jam yang saudara dan saya habiskan termakan oleh omongan orang. Ketika ada orang berbicara di belakang kita, ketika orang ngerasain kita, kita terluka, berapa jam yang Anda habiskan untuk terluka? Berapa jam yang Anda habiskan untuk menangisi dan sampai mengasihani diri. Aku kok begini ya? Kenapa nasibku seperti ini? Kenapa seperti ini ya? Kenapa kok aku disalahkan? Padahal aku ini niatnya baik. Padahal aku ini mau melayani Tuhan. Tapi kenapa mereka curiga aku begini-begini? Kenapa ya kok gini-gini? Berapa banyak kita kalau mau jujur, banyak tenaga kita sudah kita kerahkan di sana. Bahkan itu jauh lebih daripada visi dan tujuan yang Tuhan tetapkan di atas kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan ke sana. Ini loh yang saya maksud. Kita terlalu menghabiskan energi untuk peperangan yang sebetulnya tidak perlu. Saya jadi ingat kalau cerita tentang Nehemia, saya ingat tentang burung Raja Wali. Saudara tahu nggak? Burung Raja Wali itu punya musuh. Saya bukan ahli perbinatangan, tetapi saya membaca bahwa burung Raja Wali itu punya beberapa musuh. Salah satu musuh burung Raja Wali adalah ular. Oke. Tetapi ada salah satu yang lain lagi, salah dua ya. Musuhnya burung Raja Wali adalah burung gagak. Saudara, di Australia ini banyak burung gagak. Kalau di Jawa kita jarang menemukan burung gagak. Tapi di sini banyak sekali burung gagak. Saudara tahu bagaimana cara burung gagak itu memusuhi burung Raja Wali? Saudara tahu nggak suaranya burung gagak? Awal-awal saya di Australia, saya belum biasa dengan suara burung gagak. Suaranya ndak enak sama sekali. Jadi suaranya itu bisa seperti ini. Seperti itu. Gitu. Nah, tiap pagi di rumah banyak sekali di luar itu burung gagak dan setiap hari saya dengar suara burung gagak. Kira-kira seperti itu. Nah, Anda tahu cara burung gagak itu menjadi musuh dari burung Raja Wali adalah seperti ini. Ketika burung Raja Wali itu terbang, oke, burung Raja Wali ini selalu dibontotin, diikutin sama burung gagak. Jadi burung gagak ini suka mengikuti burung Raja Wali, ngerusuhin, mengganggu di sekeliling burung Raja Wali. Anda tahu bagaimana cara dia mengganggu? Dengan suaranya. Ngek, 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 ngek. Saudara, Anda dan saya didestinikan oleh Tuhan seperti burung Raja Wali, bukan burung gagak. Amin. Alkitab sering mengatakan bahwa kita itu seperti burung Raja Wali. Tidak pernah Alkitab tulis kita seperti burung gagak. Nah, burung Raja Wali Anda harus tahu, musuhnya burung Raja Wali itu salah satunya burung gagak. Nah, burung gagak suka mengganggu dengan suaranya yang berisik. Nah, bayangkan Anda Raja Walinya, terus burung gagak, ngek, ngek. Perhatikan, burung gagak kalau mengganggu kan berisik. Misalnya, berisiknya tuh seperti ini. Wah,
kamu diperlakukan tidak adil. Tidak boleh nih dia kayak gini sama kamu. Dia itu tidak tahu kamu tuh kayak apa. Dia tuh menghina kamu. Wah, kamu tidak dihormati. Dia tidak respect nih sama kamu. Saudara, ini burung Raja Wali dengar nih omongan burung gagak. Bayangkan kalau burung Raja Wali ngeladeni omongan burung gagak yang banyak ini. Akhirnya apa? Burung Raja Wali ngurusin ngejar burung gagak. Kurang ajar kamu burung gagak, rame aja. Kurang ajar, rame aja. Jadi burung gagak akhirnya diurusin terus sama Raja Wali. Raja Walinya nggak bisa terbang-terbang. Nah, karena apa? Sibuk ngurusin banyak burung gagak di samping dia. Anda tahu cara mengalahkan burung gagak? Burung gagak itu ketinggian terbangnya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan burung Raja Wali. Anda tahu bagaimana cara mengalahkan burung gagak? Cuman sederhana. Burung Raja Wali harus terbang semakin tinggi di atas level terbang burung gagak. Maka burung gagak sudah tidak bisa mengejar lagi. Dengarkan, kalau saudara dan saya hari ini masih sibuk ngurusin burung gagak, berarti ketinggian terbang kita adalah selevel dengan burung gagak tersebut. Sebab kalau Anda sudah tinggi terbangnya, Anda sudah berarti tandanya Anda tidak akan ngurusin lagi burung gagak karena sudah beda jauh levelnya. Pertanyaannya, pikirkan, apakah ada pertempuran-pertempuran yang sebetulnya bukan pertempuran yang sebetulnya saudara dan saya perlu hadapi? Berapa banyak Tuhan berkata begini, anakku, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Berjalanlah dengan keberanian. Apa yang ada di tanganmu, kerjakan. Tetapi burung gagak di sekeliling saudara berkata begini, tidak bisa, kamu tidak inget kamu lo tahun lalu gagal, kamu tidak punya modal, kamu nggak kayak si A, kalau si A memang baik, lihaten, selain pinter, dapat support modal dari keluarga. Keluargamu tidak ada yang kasih modal, keluargamu tidak ada yang peduli, nggak ada yang nolong. Perhatikan, berapa banyak waktu kita habiskan ngurusin apa kata orang. Berapa banyak waktu kita habiskan ngurusin sakit hati. Berapa banyak waktu kita habiskan ngurusin perasaan terluka. Berapa banyak kita habiskan waktu dan energi mengurusin perasaan dan perasaan mengasihani diri sendiri. Saya berdoa seperti Nehemia. Nehemia berkata, sorry ya, aku lagi mengerjakan pekerjaan besar dari Tuhan. Sorry ya, no time. No time for broken heart. Sorry ya, no time for gossip. Sorry ya, no time buat perasaan yang mendayu-dayu, melo-melo. Sorry ya, nggak ada waktu untuk ngurusin rasan-rasan. Sorry ya, nggak ada waktu ngurusin omongan orang. Wow, aku sedang mengerjakan pekerjaan besar. Amin. Saudara, hati-hati. Kita belajar dari kekalahan yang dialami Yosua. Kalau menurut saya, satu kekalahan Yosua adalah karena di akhir hidupnya masih banyak tanah Kanaan belum ditaklukkan. Ada peperangan-peperangan yang mendistract kita. Sehingga ketika kita mau balik kepada peperangan kita yang sesungguhnya, maka apa yang terjadi? Kita udah lelah. Anda pikir ngurusin perasaan itu enggak capek? Oh, sangat capek. Saudara tahu enggak, kalau kita tuh lagi jengkel sama orang, perasaan jengkel, marah, kecewa sama orang, tahu enggak? Itu paling menghabiskan banyak energi. Setuju? Paling menghabiskan banyak energi. Dan saudara, ketika saudara butuh perhatian,
fokus untuk mencapai mimpi, mencapai visi yang Tuhan kasih, kita udah capek duluan. Betul nggak? Kita udah capek duluan. Mulai sekarang, saya dari kemarin ketika belajar cerita ini, saya ngobrol sama suami. Kemudian saya dan suami mulai introspeksi satu persatu. Ada kegiatan ini, saya mulai bilang gini, kok, ini peperangan yang kita perlu nggak ya? Ini peperangan yang kita nggak perlu. Saudara, salah satu contoh saya ingat beberapa tahun yang lalu. Ada orang berusaha membangkitkan rasa bersalah saya dengan mengatakan seperti begini. Bu Ruth tahu nggak kalau pelayanan di penjara itu? Oh, itu Bu Ruth, kasihan bener orang-orangnya. Kasihan pelayanan di penjara. Bu Ruth, sebetulnya menurut saya, Bu Ruth ini harus pelayanan di penjara. Kalau pelayanan yang Bu Ruth lakukan di mimbar, undangan-undangan, itu mah enak. Dia bilang gitu. Tapi kalau pelayanan penjara itu baru benar-benar pelayanan. Kalau pelayanan khotbah di mimbar itu bukan pelayanan. Pelayanan sesungguhnya itu di penjara, Bu Ruth. Saudara, sempat gara-gara itu saya merasa bersalah. Dan karena saya merasa bersalah, akhirnya saya meluangkan waktu untuk pelayanan penjara. Dan ketika akhirnya saya meluangkan waktu, saudara tahu, saya burn out. Saya kecapean. Dan di situ saya belajar mahal. Bahwa ternyata tidak semuanya pelayanan tuh harus saya ambil. Gara-gara ada satu orang ngomong pelayanan penjara itu pelayanan yang sesungguhnya, sehingga saya terintimidasi. Saya merasa bahwa pelayanan saya bukan pelayanan yang sesungguhnya. Setiap orang punya jatah sendiri-sendiri. Setiap orang punya track sendiri-sendiri. Kita tidak harus sama dengan orang lain. Ada orang yang dipanggil memang menjadi misionaris di daerah pedalaman. Saudara, kita harus dengan rela hati mengakui bahwa kalau kita tidak dipanggil untuk di pedalaman, ya nggak usah dipaksain untuk dipaksakan. Gara-gara kita dengar omongan orang, gara-gara kita tidak enak sama orang, gara-gara kita sungkan sama orang. Sehingga kita ambil semuanya, pada ujungnya, akhirnya kita kecapean, kita kelelahan, tidak ada sukacita, pelayanan akhirnya menjadi satu tekanan, bukan menjadi sebuah sukacita. Nah, saudara, kalau saya tadi malam itu introspeksi sama suami, saya dan suami itu akhirnya kita itu menyadari banyak sekali ternyata peperangan-peperangan yang kami kerjakan yang sebetulnya bukan merupakan peperangan yang seharusnya kami kerjakan. Saya berharap renungan pagi ini boleh membuat kita membuat sebuah refleksi atau introspeksi diri. Kalau memang ada peperangan-peperangan yang kita tidak perlu kerjakan, saudara, kita perlu belajar berkata seperti Nehemia. Tahu enggak orang-orang itu ngomong sama Nehemia itu begini, kamu tuh arogan ya, kamu tuh sombong. Bahkan yang ngomong sama Nehemia itu imam-imam. Imam-imam itu berkata, ini loh bukan kehendak Tuhan. Kamu itu loh sombong setengah mati. Kamu loh mau bangun tembok Yerusalem tuh buat gagah-gagahan, buat gaya, padahal Tuhan itu tidak nyuruh. Bayangkan, bahkan omongan-omongan itu bisa datang dari imam-imam sendiri. Tetapi saya tuh kagum dengan sosok yang namanya Nehemia. Dia ini tahu betul kehendak Tuhan buat hidupnya. Saudara, orang lain lagi yang mengenal betul kehendak Tuhan adalah Daud. Alkitab itu menuliskan, Daud itu mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, salah satu kehendak Tuhan dalam hidup Daud adalah dia itu seorang worshiper. Bapak Ibu, Daud itu sering disebut orang mengenal Daud sebagai raja. Orang Israel menyebut Daud sebagai raja.
Tetapi Daud selalu ditemukan di kitab Mazmur. Dia tidak pernah mau menyebut dirinya raja. Dia tahu betul panggilannya. Dia tahu betul peperangan yang didesain untuk dia. Satu kali dia kepengen bangun bait suci. Tuhan bilang, no, bait suci itu bagian anakmu. Daud ngerti betul bagiannya. Dia selalu menyebut dirinya, tidak mau disebut sebagai raja yang perkasa, raja agung, raja yang luar biasa. Bahkan dia juga tidak mau disebut sebagai tentara atau jenderal atau panglima, whatever. Tapi dia cuman sering menyebut dirinya, Anda tahu apa? I am the sweet psalmist, pemazmur yang manis. Wow, the sweet psalmist. Saudara, Anda pernah enggak menuliskan di buku, kalau Anda beli buku rohani atau buku apapun, Anda tulis di buku saudara itu nama, supaya kalau buku itu hilang atau kecampur sama orang, jadi Anda tahu, oh ini buku saya. Biasanya kita itu tulis nama kan. Nah, saya beberapa tahun yang lalu selalu punya habit, dan sampai sekarang sebetulnya, kalau ada buku atau saya punya buku, itu saya tulis. Saya bukan cuma menulis Ruth Julia, tapi saya tulis di situ dua julukan yang saya tulis di situ adalah worshipper. Saya tulis salah satunya adalah worshipper, dan yang kedua adalah the King's Bride. Kenapa saya bilang the King's Bride, pengantin raja? Karena ada salah satu visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dua-duanya mirip. Saya punya nama Ruth. Nama Ruth itu artinya adalah pengantin. Saya menuliskan di situ Ruth Julia, worshipper and the King's Bride. Wah, saudara kenali kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga apa? Saudara tidak terdistract untuk melakukan peperangan yang tidak perlu saudara lakukan. Banyak peperangan-peperangan yang kelihatannya sepele, seperti Gibeon, kelihatannya sepele. Banyak musuh-musuh Gibeon yang akhirnya harus dibantu sama Yosua. Kelihatannya kecil-kecil tapi cukup melelahkan. Kecil-kecilnya ini numpuk, sehingga akhirnya menyumbang kepada kelelahan orang Israel. Sehingga akhirnya apa? Ketika waktunya mereka harus menduduki Kanaan, mereka sudah capek, mereka sudah malas. Saudara, berhati-hatilah, jangan memerangi peperangan yang bukan untuk saudara. Jangan memerangi peperangan yang tidak perlu. Saya berdoa, biarlah setelah hari ini, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang makin tajam seperti anak panah. Itu makin tajam, bukan jalan kemana-mana, bukan melenceng ke kiri ke kanan, tapi tajam, betul-betul mengarah kepada tujuan. Saya juga sering mengingatkan teman-teman di VAU. Saudara ingat ya, lawannya burung Raja Wali itu burung gagak. Burung gagak itu suaranya berisik. Jangan terdistract. Cara satu-satunya mengalahkan adalah burung Raja Wali tetap matanya memandang kepada matahari. Dan dia harus terbang tinggi. Dan ketika dia sudah terbang sangat tinggi, bahkan di atas batas rata-rata, saudara tahu apa yang terjadi? Burung gagak udah tidak bisa ngikutin lagi. Saudara, Anda bikin sesuatu, orang akan komen. Anda tidak bikin apa-apa, orang juga akan komen. Jadi kalau sama-sama dikomen, lebih baik bikinlah sesuatu. Betul? Anda tidak bikin apa-apa juga dikomen. Anda bikin apa-apa juga dikomen. Jadi sama-sama di komennya, bikinlah sesuatu. Val bikin sesuatu, pasti dikomen. Kalau Val nanti tidak bikin, juga dikomen. Kalau Val tidak bikin apa-apa, nanti juga dikomen. Komennya apa? No, lihatan benar kan? Val sekarang tambah habis.
Kok sekarang tambah mulai suam-suam. Jadi sama-sama di komen, bikinlah tambah gila, bikinlah tambah banyak, terbanglah makin tinggi, sampai burung gagak itu teriakannya sudah tidak bisa terdengar. Kenapa? Karena levelmu sudah ada di atas. Amin, saudara. Jangan memerangi peperangan yang tidak perlu. Maju terus, terbang makin tinggi ke arah matahari kita, yaitu Tuhan sebagai matahari dan penerang kita. Ayo kita berdoa. Saya ajak kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Boleh saya minta teman-teman, masih ada nggak untuk pujian? Ada lagu lama sekali. Bukan terbang tinggi, bagai raja. Ingat nggak lagu lama? Saya mau mengingatkan semua teman-teman pagi ini. Engkau Raja Wali Tuhan. Saya berdoa bahwa ketika akhir hidup kita, Tuhan tidak berkata seperti kepada Yosua. Masih tahan banyak loh yang belum kamu duduki. Dan kamu sekarang sudah tua dan lanjut umur. Artinya tenaga kamu habis. Maksud Tuhan itu tenaga kamu enggak. Pada waktu Musa, Alkitab menuliskan dia masih kuat. Saya berdoa itu yang terjadi pada kita. Masing-masing Anda punya panggilan. Masing-masing saudara punya visi. Ada mimpi dan cita-cita yang Tuhan tanamkan dalam hidup kalian. Kalian telah didistract oleh apa? Perkataan orang, gosip, sakit hati, kecewa, perasaan mengasihani diri sendiri. Saya menantang kita semua pagi ini bangkit seperti Nehemia dan katakan, sorry ya, aku sedang mengerjakan pekerjaan besar. Amin. Mulai sekarang bilang begini saudara, sama gosip, sama omongan orang, sama intimidasi, sama hal-hal yang negatif, bilang sorry ya, aku sekarang sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Buat apa aku ngurusin kamu? Amin. Mari sama-sama katakan aku pujian ini dengan iman percaya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Amin. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sama-sama katakan dengan iman. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi kita deklarasikan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan terima kasih pagi ini.
Kami percaya kami adalah raja wali-walinya. Ada destiny, visi, dan cita-cita yang Tuhan telah investasikan dalam hidup kami masing-masing. Tapi kami baru diingatkan pagi ini bahwa ada suara-suara sumbang dari burung-burung gagak di sekeliling kami yang mendistract kami. Tapi pagi ini kami mau berkata seperti Nehemia. Aku tengah melakukan pekerjaan yang besar dari Tuhan. Aku tidak akan menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengurusi yang tidak perlu. Biarlah kekuatan baru turun atas kami semua pagi ini. Terima kasih, Bapak. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami percaya inilah tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah buat kami. Tubuh-Mu telah menjadi jaminan kemenangan buat kami. Kami tidak perlu dengarkan kata-kata dan suara burung gagak yang sumbang dan berisik. Kami hanya perlu fokus kepada matahari kehidupan kami, yaitu Engkau. Engkau yang telah mengambil alih segala kelemahan, segala penyakit dan kekalahan, dan memberikan kemenangan sempurna dan telak kepada kami. Saat kami makan roti ini, kami percaya kami telah menang. Tubuh kami sehat, hidup kami diberkati. Kami berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami makan dengan percaya dan terjadi kemenangan detik ini juga dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah darah yang telah dicurahkan pada kami. Ini adalah bukti bahwa kami menjadi milik-Mu. Kami dibawa di dalam penyatuan dengan Engkau. Kami koinonia dengan Engkau. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Siapakah yang bisa melawan kami? Kekalahan, kemiskinan, mau dosa, tidak ada yang bisa menyentuh kami. Kami hidup diberkati, kami lebih daripada pemenang. Kami minum dengan percaya dan terjadi sekarang di dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Meteraikan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Syarsyah.